Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 2? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Udah sarapan kan? Nah, kembali lagi sama Miss Maria. Masih ingat kan di minggu kemarin? Nah, hari ini kita adalah kalau udah ketemu Miss Maria berarti kita pelajaran apa? Pendidikan agama Islam ya. Di pelajaran kali ini kita kemarin keluar dari materi atau keluar dari pembahasan karena kemarin ada sedikit problem. Jadi hari ini kita mulai ke bab pertama di buku Pendidikan Agama Islam. Boleh dibuka halaman 1. Bab 1 halaman 1 yaitu tentang mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf. Apa sih Miss huruf hijaiyah bersambung sama makharijul huruf itu? Huruf hijaiyah bersambung tuh jadi huruf-huruf hijaiyah tuh bisa disambung, tapi ada juga yang tidak bisa disambung. Yang tidak bisa disambung tuh huruf apa aja Miss? Nah, bisa dibuka halaman 3. Yaitu ada 6. Ada 6 yaitu ada waw, zai, ro, za, dal, dan alif. Nah, ke-6 huruf tadi yang Miss sebutkan itu tidak bisa disambung. Nah, selebihnya atau yang lainnya itu bisa disambung hurufnya. Nah, kalau makharijul huruf itu apa Miss? Makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Iya, tempat keluarnya huruf. Jadi, kalau misalkan kita mengucapkan huruf hijaiyah, nah, kalau kita perhatikan lebih dalam, setiap huruf itu mempunyai tempat keluarnya berbeda-beda. Ada yang keluarnya dari tenggorokan, dari pangkal lidah, atau dari samping lidah bunyinya gitu. Kayak dari tenggorokan misal ho, terus a. Nah, itu di tenggorokan. Nah, kalau misalkan fa itu dari bagian depan, dari gigi bagian depan. Nah, fa itu namanya. Terus itu adalah dari alif sampai ya, itu namanya huruf hijaiyah. Dan kita harus tahu makharijul huruf karena setiap huruf yang kita pelajari, huruf hijaiyah yang kita pelajari itu hurufnya berbeda-beda. Jadi tempat keluarnya huruf juga beda-beda. Nah, seperti kayak gini. Kakak tahu ada huruf H, ada huruf Ho, ada huruf H. Nah, H itu yang temennya Ho bentuknya, terus tipis. H. Nah, kalau H itu bacanya tipis. H beda dengan H. Nah, H itu yang besar, yang berbentuknya bulat. Nah, ya kayak gini. Bentuknya bulat. Udah gitu, kalau Kho itu temannya H. Bentuknya kayak apa ya? Kayak bebek lagi hamil bentuknya gitu. Nah, terus masih banyak huruf hijaiyah lainnya. Nah, yang tadi Miss sebutkan masih ingat nggak huruf yang tidak bisa disambung? Miss ulangi lagi ya. Huruf yang tidak bisa disambung itu ada 6 hurufnya. Yaitu apa aja Miss? Yaitu ada waw, ada zai, ada ro, ada za, ada dal, ada alif ya. Jadi ada 6. Hurufnya ada 6. Nah, itu semuanya yang 6 tadi adalah tidak bisa disambung, mau ditempatin di awal, di akhir, terus di di tengah. Itu susah untuk disambung laginya. Paling hanya bisa dengan satu huruf kayak misalnya sa. Nah, ada alifnya. Itu sa, ada alifnya gitu. Itu baru bisa disambung. Nah, kita ke bagian A. Tadi udah bagian A, mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Ini bisa dilihat di tabelnya ya. Ada dari alif sampai ya. Mana yang bisa disambung di awal seperti apa, yang disambung di tengah itu kayak gimana hurufnya, di akhir pun kayak gimana. Nah, yang bagian B yaitu melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Nah, tulisan Al-Quran merupakan rangkaian huruf hijaiyah yang bersambung. Membaca Al-Quran harus dengan benar dan fasih. Nah, itu jadi kalau kita baca Quran harus dengan benar, fasih, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tertawa atau tidak boleh bercanda, karena bacaan Al-Quran itu memang bacaannya harus fasih dan benar. Nah, udah gitu fasih sesuai makhraj dan harokatnya.
Terus melafalkan atau menulis huruf hijaiyah yang kita tulisan Arab dari alif sampai ya, itu hurufnya tulisannya harus dari kanan, tidak bisa dari kiri. Coba kalau dari kiri ketibalik jadinya. Nah, jadinya harus dari kanan tulisannya. Di bawahnya ada Quran surat An-Nas. Udah hafal belum? Hafal dong. Nah, Quran surat An-Nas. Miss dulu baca, nanti kakak-kakak di rumah bisa ikutin apa yang udah Miss ucapin ya. Miss setiap dari Quran surat An-Nas tuh ada 6 ayat. Nah, setiap satu ayatnya Miss ulangin 3 kali, oke? Jadi kita dari sama-sama belajar, sama-sama menghafal ya, biar sama-sama bisa mengucapkannya dan bisa tahu di dalam ayat 1 Qul a'udzu birabbinas itu ada huruf apa aja, entah ada huruf qaf misal, ada huruf lam, ada huruf apa aja, ada huruf apa lagi gitu. Terus ada a, ada a, ya kan? Nah, Miss mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut ke ayat kedua. Malikin nas. Lanjut ke ayat ketiga. Ilahin nas. Ke ayat keempat. Lanjut ke ayat keempat ya, dari min syarril waswasil khannas. Lanjut ke ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ke terakhir. Minal jinnati wan nas. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca tasjid, itu semuanya jelas gitu. Mana yang dibaca kha, mana yang dibaca sa, mana yang dibaca ha, atau mana yang dibaca he gitu. Jadi semua jelas gitu. Kenapa Miss dari sekarang kasih tahu? Karena lidah ketika masih kecil itu gampang untuk terucap, gampang untuk mengingatnya. Jadi kalau misalkan sudah besar, sudah dewasa, itu tidak dilatih dari kecil, makharijul hurufnya itu susah diucapin. Untuk ngelafalin huruf fa aja atau melafalkan huruf sya aja susah. Tapi kalau masih kecil sudah dilatih, sudah diajarkan mengaji, sudah diajarkan mana sya, mana sa, mana sa, itu sampai besar itu nanti bakal keingat gitu, terus keingat gitu, terus tahu mana sya, mana sa, mana sa gitu. Jadi makanya sekarang sama Miss diajarkan huruf membacanya harus tartil, dan membaca Quran nggak boleh buru-buru, harus tartil, oke? Nah, untuk tugasnya ada di mana Miss? Tugasnya ada di halaman 7 di bagian amaliyah. Tugasnya mudah. Jadi kakak-kakak semua rangkai, di sini ada rangkaian huruf-huruf hijaiyah di bawah ini sehingga menjadi tulisan bersambung. Jadi ada huruf alif, sa, ta, alif lagi, za sama ta marbutoh. Nah, di huruf yang ini dibacanya ustadzatun. Gimana merangkai huruf yang pisah ini menjadi kalimat ustadzatun yang nyambung? Tadi sudah Miss jelaskan. Miss kasih contoh, misal ustadzatun. Nah, di ustadzatun ini ada alif. Alif tadi bisa disambung atau tidak? Nah, sudah itu sa-nya bisa disambung nggak? Sa itu huruf bisa disambung nggak? Nah, yang tadi sudah Miss jelaskan, ada 6 yang tidak bisa disambung gitu. Tapi ada yang tidak bisa disambungnya, yang tidak bisa disambung di mana Miss? Tidak bisa disambung di tengah-tengah, tapi ada yang bisa disambung. Misal seperti ini, ustadzatun. Alif sama sa tidak bisa disambung. Sa sama ta bisa disambung, tapi ta ketemu lagi sama alif itu bisa disambung. Kenapa? Karena bacaannya panjang, sehingga kalau misalkan di hukum tajwid namanya mad tabi'i. Jadi ustadzatun. Nah, za tadi sudah disebutkan tidak bisa disambung. Za ini pun tidak bisa disambung sama ta marbutoh, tapi huruf ta bisa disambung dengan huruf yang lainnya gitu ya. Itu yang sudah dijelasin satu, nanti Miss kasih contoh. Nah, yang selebihnya dari madrasatun, kitabun, kolamun, maktabatun, faslun, itu semua nanti kakak-kakak
yang menyambungkan sendiri di rumah ya. Tugasnya ini kirim ke Miss, sertain nama, kelas, terus udah nama sama kelas aja ya. Gitu, Miss tunggu. Syukron, pelajaran hari ini Miss cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf.